Aku duduk di ujung ranjang, memandangi buku catatan kecil yang penuh dengan nama dan angka. Angka-angka itu bukan angka kebahagiaan, mereka adalah beban yang terus menghantui pikiranku. Utang yang ku pinjamkan pada mereka yang pernah ku bantu. Dulu aku berpikir membantu adalah kewajiban, sebuah bentuk kebaikan. Tapi siapa sangka kebaikan itu berubah menjadi jerat bagi hidupku sendiri. Namanya ada di halaman pertama, tertulis besar dengan tinta hitam. Dia berutang padaku 1 juta rupiah. Bukan jumlah yang besar, tapi cukup untukku membeli bahan makanan selama sebulan. Dia bilang uang itu untuk pengobatan ibunya yang sakit parah. Aku percaya, aku iba. Tanpa berpikir panjang, uang itu ku serahkan dengan harapan dia akan membayarnya ketika mampu. Waktu berlalu tapi bayangan uang itu tak pernah kembali. Ketika aku mencoba menagih, dia malah mengangkat bahu, tersenyum tanpa rasa bersalah, lalu berkata, nanti ya aku lagi banyak kebutuhan. Aku tahu dia mampu, dia memposting makanan mahal, liburan ke pantai dan barang-barang baru di media sosial. Tapi saat giliran membayar hutangnya, dia punya 1000 alasan untuk menghindar. Ada lagi seorang teman lama yang meminjam 500.000 untuk membayar biaya sekolah anaknya. Katanya itu sangat mendesak. Aku mengerti betapa pentingnya pendidikan, jadi aku memberinya uang tanpa ragu. Kini saat aku mencoba menagih, dia lebih galak daripada aku yang meminta aku kembali. Kok kamu ribet banget sih? Uangnya cuma segitu doang. Santai aja nanti aku bayar. Suaranya meninggi, matanya memiting penuh kemarahan. Padahal aku tahu dia sering membeli rokok dan nongkrong di warung kopi dengan teman-temannya. Malam ini aku duduk sendirian di meja kecil, mencoba menghitung ulang keuanganku. Aku sendiri punya banyak tagihan yang harus dibayar, sewa rumah, listrik, dan uang sekolah anakku. Aku sudah mencoba mencari pekerjaan tambahan, menjual barang-barang yang kumiliki, bahkan memotong pengeluaran makan. Tapi tetap saja uangku tidak pernah cukup. Bagaimana bisa cukup jika sebagian terjebak di tangan mereka yang tidak tahu terima kasih? Air mata mengalir tanpa ku sadari. Aku tidak menangis karena marah atau sedih. Aku menangis karena merasa bodoh karena dulu terlalu percaya. Bodoh karena aku membiarkan diriku terjebak dalam situasi ini. Mereka tidak tahu bahwa aku juga manusia yang punya batasan, yang punya tanggungan, yang punya masalah sendiri. Aku pernah membaca bahwa hutang adalah janji, tapi sekarang aku sadar tidak semua orang menganggap janji sebagai sesuatu yang harus ditepati. Ada yang menganggapnya sepele seperti angin lalu, padahal di balik angka kecil itu ada perjuangan, ada keringat, ada pengorbanan. Besok aku harus kembali menagih. Aku tidak tahu